Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal harian ketiga saya tentang isu-isu kontemporer, di mana di dalamnya terdapat bahasan terkait dengan revolusi industri 4.0, isu radikalisme dan terorisme, serta isu narkoba. Jadi, apa sih isu kontemporer itu? Nah, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada saat ini atau menjadi trending topik sekarang. Sehingga solusi penyelesaian masalahnya harus sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu di era modern. Isu yang paling sering nampak terlihat adalah seperti ancaman keamanan terkait dengan terorisme, kejahatan internasional, kemiskinan, dan ancaman lainnya akibat dari majunya dunia yang saat ini sudah masuk pada era revolusi industri 4.0. Jika berbicara terkait isu-isu kontemporer, itu bahasannya sangat luas. Dan saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi pada pasar atau ekonomi global. Nah, ada beberapa dampaknya terkait dengan isu-isu ini. Yang pertama, terkait revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0 ini sangat berdampak bagi Indonesia. Perubahan inilah yang menjadi kata kunci yang paling mendasar dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri. Perubahan tidak hanya mencakup pada bidang industri saja, namun seluruh aspek kehidupan manusia menuju keseimbangan yang dinamis. Sehingga aspek apapun mau tidak mau harus segera berubah mengikuti perubahan itu. Jika tidak mau mengikutinya, maka dipastikan kita akan ketinggalan zaman. Nah, konsep revolusi industri 4.0 sendiri merupakan konsep pertama kali yang diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom dan teknisi terkenal asal Jerman, sekaligus penggagas dan pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah tatanan hidup seseorang, dapat mengubah cara hidup seseorang, cara bekerja, cara berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kata kunci dari revolusi industri adalah ketepatan, kecepatan, efisiensi, dan kualitas produksi. Itu yang membedakan antara revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Dibandingkan dengan revolusi industri yang sebelumnya, revolusi industri 4.0 yang paling fenomenal adalah munculnya terobosan-terobosan teknologi dalam sejumlah bidang. Misalnya bidang robotika, kecerdasan buatan, artificial intelligence, nanoteknologi, dan masih banyak lagi. Nah, lalu dampaknya apa sih? Gitu ya. Apa sih akibatnya? Gitu. Adanya kemajuan teknologi ini, masyarakat dengan mudahnya mendapatkan paham-paham ataupun informasi keliru terkait radikalisme dan terorisme, sehingga ini membayang-bayangi Indonesia saat ini. Terkait terorisme dan radikalisme, yang terjadi dalam sekelompok masyarakat ini dikarenakan adanya pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau pengaruh globalisasi secara umum. Nah, radikalisme yang berujung pada aksi terorisme telah mewabah dan menjadi musibah, sehingga harus diberantas hingga akar-akarnya. Karena hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama pada sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Radikalisme dan terorisme ini membuat kita saling terpecah belah pastinya,
sehingga akan meruntuhkan bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian isu lainnya adalah terkait isu narkoba. Kenapa sih narkoba itu berbahaya? Nah, narkoba ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf internasional, regional, nasional, bahkan hingga lokal sampai ke desa terkecil apapun, yang semakin tahun jumlahnya semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tidak hanya secara nasional, peredaran gelap narkotika juga terjadi di Kalimantan Timur dan disinyalir terus-menerus bertambah jumlahnya. Apalagi Kaltim sendiri merupakan wilayah yang cukup strategis untuk masuknya barang dari negara lain karena Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Lalu bagaimana sih ASN menanggapi isu-isu tersebut? Terkait isu revolusi industri, terkait isu narkoba, dan terkait isu radikalisme atau separatisme. Yang pertama, perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan juga internal yang kian lama kian mengerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu strategis kontemporer, antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, and hoax, dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai ASN yang baik, kita mampu mewujudkan dengan memahami posisi dan perannya serta kesiapannya memberikan hasil yang terbaik dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk bersama-sama melakukan perubahan yang memberikan manfaat secara luas dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan. Kemudian implementasi terhadap prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan memberikan penguatan untuk menemukanali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap PNS. Nah, selain itu juga ASN juga harus mengubah mindset dan perilaku agar bisa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Beberapa caranya adalah dengan cara mempelajari, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Diharapkan dengan selalu terhubung dengan teknologi, perubahan mindset akan jauh lebih mudah dan lebih cepat terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari. Manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin, jadilah ASN yang modern dan kompetitif, serta bersiaplah untuk perubahan. Sekian jurnal harian saya kali ini, sampai jumpa di jurnal harian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.